Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai panjenengan semuanya. Amin. Ibu, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pagi ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan rahmat yang terus Engkau nyatakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap kami, dan juga mengizinkan kami untuk bangun di hari ini, merasakan hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan ini. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami, supaya di sepanjang waktu yang Tuhan berikan, kami boleh menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan firman pagi ini akan kita baca dari surat Roma 8 ayat 24 dan 25. Roma 8 ayat 24 dan 25 yang demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini menanti dengan tekun. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang panjenengan lihat di suatu ruang tunggu, entah di bank atau di rumah sakit atau di terminal? Ya, biasanya kita melihat deretan kursi untuk duduk mereka-mereka yang sedang menunggu atau menanti. Nah, kondisi ini seringkali tanpa kita sadari membentuk pola pikir dalam diri kita bahwa yang namanya menanti atau menunggu itu identik dengan duduk diam, pasif, tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, hanya diam saja, duduk menantikan gilirannya dipanggil atau menantikan orang yang ditunggu atau sesuatu yang ditunggu itu datang. Atau kalau toh ada aktivitas sambil menunggu sambil duduk, ya paling hanya ngobrol dengan orang kanan kiri, obrolan yang mungkin tidak terlalu penting, hanya sekedar basa-basi, yang tidak jarang justru semakin membuat kita merasa bosan. Dan ini yang terjadi. Seringkali kalau kita mendengar kata menunggu, maka persepsi kita adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang hanya pasif, diam saja. Apakah memang demikian Bapak Ibu? Ternyata tidak. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa mestinya dalam hidup kita, ketika menanti sesuatu, menunggu sesuatu, itu harus menantinya dengan tekun, dengan suatu karya atau tindakan, bukan dengan diam saja atau pasif dan membosankan. Tidak. Rasul Paulus bicara tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus, keyakinan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang
ketika umat menantikan kehadiran Tuhan, memang tidak akan pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ini sangat-sangat beresiko bahwa siapapun yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus akan mengalami kebosanan, akan mengalami kejenuhan. Ditambah lagi dalam penantian itu ada banyak tantangan, hambatan, persoalan, bahkan penderitaan. Oleh para orang percaya, menghadapi itu semua akan sangat berisiko untuk melupakan atau meninggalkan sesuatu yang ditunggunya tadi, dinantikannya. Hilanglah semua harapan, hilanglah semua semangat. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, penantian itu harus diikuti dengan ketekunan. Menanti dengan tekun, menanti di dalam karya, menanti di dalam semangat. Semangat dalam menyatakan imannya kepada Tuhan, kepada sesama. Semangat di dalam menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan juga sesama. Nah, dari hal ini kita belajar, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita pasti kita sering mengalami atau kita melakukan suatu penantian tentang apapun. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari yang namanya kejenuhan dan kebosanan, ya mari kita isi proses menanti kita dengan tekun, dengan suatu tindakan, dengan suatu karya yang bermanfaat dalam hidup kita, dalam menantikan Kristus, kehadiran Tuhan sebagai hakim atas seluruh umat manusia. Kita harus mengisinya dengan ketekunan. Di tengah penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kita rayakan di dalam peristiwa Natal, ya kita harus mengisinya juga dengan ketekunan, tindakan, karya, bukan hanya dengan duduk diam dan kejenuhan. Ya mari, ini menjadi perenungan bagi kita. Wujud ketekunan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kita menantikan Tuhan Yesus, menantikan pertolongannya, menantikan kuasa yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan lelah, jangan jenuh, jangan bosan untuk terus berkarya, untuk terus tekun menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap karya, dalam setiap pelayanan yang boleh kita lakukan. Biarlah itu menjadi wujud ketekunan kita yang setia menantikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat menanti dengan tekun. Tuhan memberkati. Amin.